Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil azim alladhi yahkumu bil haqqi wa yaqdi bil adli wa yahdi an-nasi ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa ya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keistimewahan dalam mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan semua larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata istiqomah sering dipahami atau semakna dengan kata konsisten. Konsisten bermakna tetap pada pendirian, tindakan atau perilaku yang sama dalam waktu yang lama, tidak berubah atau goyah. Sedang kata istiqomah lebih spesifik pada konteks spiritual, bermakna teguh dan ajak dalam menjalankan ajaran agama, prinsip atau komitmen tanpa terpengaruh oleh godaan atau tekanan dari luar. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa setiap istiqomah adalah konsisten, tetapi tidak semua yang konsisten itu istiqomah. Karena istiqomah melibatkan keyakinan, keikhlasan, dan perjuangan spiritual. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk menjaga keistiqomahan dalam beribadah terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, pertama, selalu menjaga niat. Semua perbuatan bergantung kepada niatnya dan akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih
Wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Kedua, memprioritaskan hal yang wajib. Ibadah wajib harus menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan. Perintah untuk menjalankan yang wajib bersifat tegas, karena dengan melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Namun jika meninggalkannya akan mendatangkan dosa. Ketiga, memperkuat ilmu dan pemahaman. Belajar atau menuntut ilmu akan menjadi jalan kita mendapatkan pemahaman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk pada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Orang yang mau belajar, orang yang mau mengaji berarti mau menerima petunjuk, maka Allah pun akan menambah petunjuk itu kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu. Keempat, melaksanakan amalan secara rutin atau kontinu, walaupun hanya amalan kecil. Amalan rutin yang dilakukan walaupun kecil akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Kelima, selalu muhasabah. Muhasabah atau introspeksi diri, yaitu proses memeriksa amal, sikap, dan niat untuk mengevaluasi perbuatan yang kita lakukan, memperbaiki kesalahan, serta meningkatkan diri agar lebih dekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fasr ayat 18-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri merenungkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Dan janganlah keadaan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah pun membuatnya lupa kepada dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Jamaah Jumat rahimahumullah, demikian sekalimat khutbah yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa istiqomah. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.